Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sarmila Wulandari dengan NIM F10511919040. Di sini akan menjelaskan tentang bagaimana cara mencari persamaan luas segitiga menggunakan integral lipat. Nah, pertama saya mohon maaf karena di sini saya sudah menuliskan cara pengerjaannya terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang tidak memungkinkan untuk saya menuliskan secara langsung, yaitu salah satunya jika saya menuliskan secara langsung seringkali pembahasannya itu tidak terlalu jelas. Jadi saya di sini sudah menuliskan terlebih dahulu, baru kemudian saya akan membahas tentang cara pengerjaannya. Nah, di sini sudah ada satu soal tentang segitiga, sebuah segitiga di sini, dan kita akan mencari persamaan luas dari segitiga ini menggunakan integral lipat, di mana jika seharusnya luas segitiga ini dengan rumus seperti ini, yaitu luas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, dari segitiga ini dapat kita lihat bahwa alasnya itu adalah B dikurang A dan tingginya itu adalah D dikurang C untuk dibagi 2. Nah, bagaimana kita untuk mencari persamaan yang sama dengan ini tapi menggunakan metode integral lipat? Di sini akan saya bahas. Pertama, kita cari dulu persamaan garis miring. Nah, di sini saya sudah mewarnai warna yang berbeda pada garis miringnya. Jadi di sini untuk titik yang ini itu titik B dan C, dan di titik yang sini adalah A dan D. Nah, dari persamaan ini kita cari persamaan untuk garis miringnya. Dimana untuk persamaan garis miring biasanya itu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X1 kurang X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Dimana dari sini dapat kita lihat bahwa X1-nya itu adalah A, Y1-nya itu adalah D, dan B-nya itu adalah X2 dan C itu adalah Y2 seperti ini. Nah, dari persamaan ini kita substitusikan ke persamaan yang ini sehingga didapatlah Y dikurang D per C dikurang D sama dengan X dikurang A per B dikurang A. Nah, dari ini kita kalikan silang sehingga didapat hasil A dikurang X dikurang A, C dikali C dikurang D sama dengan Y dikurang D dikali B dikurang A. Nah, karena kita ingin mencari persamaan garis miringnya, kita harus membuat persamaan akhirnya itu X sama dengan, sehingga kita memindahkan C dikurang D ini ke sisi sebelah kanan. Jadi dibagi seperti ini, X dikurang A sama dengan Y dikurang D dikali B dikurang A per C dikurang D, sehingga X adalah sama dengan Y dikurang D dikali B kurang A per C dikurang D dikali dengan A. Nah, ini adalah persamaan garis miring yang akan juga digunakan dalam mencari luas dengan integral lipat 2. Nah, sekarang kita cari dengan sebelum untuk mencari luas dengan integral lipat 2, kita lihat lagi segitiganya, di mana pada segitiga ini C itu sama dengan Y dan X sama dengan A. Nah, sehingga diperolehlah kita membuat integralnya, yaitu integral dengan batas CD, kemudian integral batas atasnya X sama dengan A. Kenapa? Karena di sini dia saling berimpitan antara X sama dengan A dan juga X dengan garis miringnya. Nah, sedangkan persamaan untuk garis miringnya itu sudah kita cari tadi, yaitu X sama dengan Y dikurang D dikali B dikurang A per C dikurang D dikali ditambah A dengan DX dan DY. Nah, seperti itu. Kemudian untuk integral seperti ini kita harus menyelesaikannya dengan integral yang dari dalam dulu, artinya yaitu dengan integral
ya dimana batas atasnya itu X sama dengan A dan juga batas bawahnya X sama dengan yang garis miring tadi, sehingga diperolehlah integral dengan batas CD kurung besar A dikurang Y dikurang D dikali B dikurang A per C dikurang D ditambah A untuk DY. Nah, kemudian dari persamaan ini A dengan A ini ketemu, itu ini A negatif, ini A positif, jadi habis. Nah, sehingga didapatlah hasil seperti ini. Integral CD dengan buka kurung minus. Kenapa minus? Karena tadi seperti saya bilang minus ketemu plus itu minus, kemudian Y dikurang D dikali B dikurang A per C dikurang D untuk DY. Nah, setelahnya karena minus ini adalah koefisien 1 dan koefisien itu bisa untuk dikeluarkan dari integral, sehingga minusnya jadi di depan. Minusnya jadi di depan, kurungnya dibuka, sehingga minus integral CD itu Y dikurang D dikali B dikurang A per C dikurang D dibagi C dikurang D untuk DY. Nah, karena B dikurang A dan juga C dikurang D ini adalah konstanta, jadi koefisien, jadi dia bisa dikeluarkan seperti ini. Jadi minus B dikurang A per C dikurang D integral D untuk integral C D, kemudian Y dikurang D DY. Nah, setelahnya baru kita kerjakan atau kita hitung untuk bagian integral CD-nya, sehingga didapatlah minus B dikurang A per C dikurang D buka kurung besar min setengah Y kuadrat kurang DY, untuk batasnya itu C dan D, sehingga didapatlah hasil seperti ini, yaitu ini tetap minus B dikurang A per C dikurang D buka kurung min setengah dikali D kuadrat dikurang D dikali D tutup kurung kurang buka kurung setengah C kuadrat dikurang D dikali C. Nah, bagaimana kita mendapatkan hasil ini? Itu kita harus melihat teorema integral dasar, di mana untuk integral dengan batas AB fungsi X dx sama dengan itu F fungsi B dikurang fungsi A dengan F besar. Nah, seperti inilah dia. Kemudian kita lanjut, jadi minus B dikurang A per C dikurang D, itu kita hitung saja di bagian sininya, sehingga didapat seperti ini. Setengah D kuadrat dikurang D kuadrat minus setengah CD ditambah C minus setengah C kuadrat ditambah CD. Nah, dari ini dapat kita hasilkan seperti ini. Ini tetap dengan minus setengah D kuadrat dikurang minus setengah C kuadrat ditambah CD. Nah, karena ini sama-sama minus setengah, dapat kita kelompokkan. Kita kelompokkan menjadi seperti ini. Jadi di dalam kurung D kuadrat ditambah C kuadrat plus CD. Dengan di depannya sama, tetap minus B dikurang A per C dikurang D. Nah, dari ini kita bisa ubah seperti ini. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu ini, yaitu ketika X dikurang Y kuadrat itu kan sama dengan X ditambah X dikurang Y dikali X dikurang Y, sehingga didapat hasil X kuadrat minus 2X plus Y kuadrat. Nah, kita ini akan menghilangkan minus 2X ini, sehingga kita tambah di sisi kanan dan sisi kirinya plus 2X, sehingga didapat hasil X dikurang Y kuadrat ditambah 2XY sama dengan X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, hal ini sama sifatnya, prinsipnya dengan yang ini. Oleh karena itu, kenapa di sini ada penambahan CD? Karena kita ingin mengelompokkan ini, sehingga kita tambah CD di sini. Kemudian kita lanjut ke bagian ini, sama dengan yang tadi. Setelahnya tinggal kita jumlahkan CD-nya di sini. Karena minus ketemu plus itu habis, jadi minus B dikurang A per C dikurang D dalam kurung setengah C D
C minus C dikurang D kuadrat. Nah, dari itu didapatlah hasil seperti ini. Dikali silang, ini dibagi dengan ini, habis sisa 1, sehingga didapat B dikurang A dikali C dikurang D per 2. Nah, hal ini adalah hasil awal dari persamaan yang kita buat di sini. Persamaan ini, sehingga untuk luas segitiganya itu integral batas CD, integral X sama dengan A, X sama dengan Y dikurang D dikali B dikurang A per C dikurang D ditambah A dx dy itu sama dengan B ditambah A, mohon maaf saya ralat, B dikurang A dikali C dikurang D per 2. Dan hasil ini sama dengan persamaan yang seharusnya untuk luas segitiga pada awal tadi. Jadi hal ini membuktikan bahwa analisis atau persamaan dengan menggunakan integral lipat itu yang cara kita gunakan sudah benar, sehingga hasil yang diperoleh sama. Sekian untuk pembahasan nomor 1. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan untuk yang kedua, yaitu tentang penyelesaian persamaan dari integral menggunakan diferensial parsial. Nah, di sini sudah terdapat satu persamaan, yaitu D per dx untuk integral dengan batas bawah B dan batas atas A terhadap fungsi X per T terhadap dt. Nah, untuk penyelesaian persamaan ini kita akan menggunakan yaitu sama dengan integral dengan batas bawah B dan batas atas A do F per do X dengan fungsi X per T terhadap dt. Kenapa kita menggunakan do F per do X? Karena untuk fungsi X per T ini hanya bisa diselesaikan dengan diferensial parsial, sehingga kita menggunakan do F per do X. Nah, pada penyelesaian ini sebenarnya itu X-nya yang akan diturunkan dan yang T akan dianggap konstan. Untuk membuktikan bahwa persamaan ini bisa menyelesaikan penyelesaian dari persamaan awal, kita akan menggunakan satu contoh dengan dua metode cara penyelesaian. Nah, di sini saya sudah membuat satu contoh soal, yaitu D per dx dengan integral batas bawah 1 dan batas atas 2 terhadap fungsi 3x plus T terhadap dt. Nah, di sini cara pertama akan digunakan penurunan terhadap X. Kemudian untuk cara kedua nanti akan diturunkan terhadap T. Jadi ada perbedaan. Jika hasil yang didapatkan sama, maka persamaan yang di atas ini dikatakan benar dan memang pada persamaan penyelesaian dari integral ini dapat diselesaikan dengan metode diferensial parsial. Nah, dari soal ini kita dapatkan integral batas bawah 1 dan batas atas 2 do F per do X dengan fungsi 3x plus T terhadap dt. Nah, karena yang diturunkan adalah X, jadi T-nya dianggap konstan. 3x diturunkan menjadi 3. T diturunkan menjadi 0. Kenapa? Karena T tidak memiliki variabel. Mohon maaf, memiliki koefisien hanya 1, jadi dianggap 0. Nah, setelah mendapatkan hasil seperti ini, yaitu integral dengan batas 1 dan batas bawah 1 dan batas atas 2, 3 terhadap dt, baru 3-nya akan diturunkan terhadap fungsi dt ini, sehingga didapat 3t dengan batas bawah 1 dan batas atas 2. Nah, setelah seperti ini baru akan kita masukkan batas atas dan batas bawahnya ini dengan batas atas terlebih dahulu. Jadi 3 dikali 2 dikurang 3 dikali 1, sehingga didapat 6 dikurang 3 sama dengan 3. Nah, hasilnya itu adalah 3. Kemudian kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua ini dengan soal yang sama, D per dx dengan integral batas bawah 1 batas atas 2 dengan fungsi 3x plus T terhadap dt, yang diturunkan adalah T-nya, sehingga didapatlah hasil dalam kurung 3x plus
T kuadrat per 2T dengan batas bawah 1, batas atas 2. Kenapa didapat hasil seperti ini? Kita kembali kepada prinsip dasar integral, di mana salah satunya ialah integral A X pangkat N dx sama dengan X pangkat N plus 1 per N tambah 1 plus C. Nah, jadi T kuadrat per 2 ini sama halnya dengan yang ini. Misalkan, di sini kan T-nya 1. Sebenarnya T ini memiliki pangkat 1, hanya saja tidak ditulis. Jadi, T pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1. Jadi, T kuadrat per 2. Inilah kenapa didapat hasil seperti ini. Nah, setelah dapat hasil ini, baru kita turunkan terhadap batas bawah dan batas atasnya. Karena batas atas terlebih dahulu, jadi 3X dikali 2 ditambah 2 pangkat 2 per 2 dikurang dengan 3X dikali 1 ditambah 1 pangkat 2 per 2. Sehingga didapatlah hasil 6X plus 2 dikurang 3X plus setengah. Nah, karena di sini ada kurung, jika dibuka kurungannya, maka semuanya akan menjadi minus, sehingga didapat hasil kita kelompokkan yang satu variabel 6x minus 3x plus 2 minus setengah, sehingga hasilnya 3x plus 3 per 2. Nah, setelah didapat hasil ini, barulah kita turunkan terhadap fungsi d per dx, sehingga setelah dimasukkan angkanya, d dikali 3x 3 per 2 per dx. Karena yang diturunkan hanya X seperti yang saya sebutkan pada awal dan T menjadi konstan, sehingga 3X saja yang diturunkan karena hanya 3X yang memiliki variabel X, sehingga diturunkan menjadi 3. Nah, dari hal ini terbukti bahwa hasilnya sama. Jadi untuk persamaan D per dx integral batas bawah B dan batas atas A fungsi X per T untuk dt memang dapat diselesaikan dengan diferensial parsial, yaitu dengan integral batas bawah B batas atas A menggunakan do F per do X untuk fungsi X per T terhadap dt. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.